mahasiswa Teknik Mesin angkatan 2019 dari Universitas Nusa Putra Sukabumi. Nah, di sini saya akan sedikit berbagi pengetahuan yang saya ketahui mengenai aktuator pneumatik dan juga aktuator elektrik atau listrik. Tapi sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan pneumatik itu sendiri? Pneumatik itu merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang udara bertekanan untuk memahami mekanisme dari sebuah mesin, baik itu untuk memindahkan barang, menjepit, mendorong, dan lain sebagainya. Nah, pada pneumatik ini ada 5 bagian mekanisme dari pneumatik yang begitu penting, yaitu yang pertama aktuator, kemudian pengendali sinyal, pemroses sinyal, sinyal input, dan sumber energi udara bertekanan atau fluida bertekanan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu dari kelima bagian tersebut, yaitu mengenai aktuator pneumatik. Nah, aktuator pneumatik, sebelum kita mengenal lebih detail mengenai aktuator pneumatik, apa sih yang dimaksud dengan aktuator itu sendiri? Aktuator di sini merupakan sebuah peralatan mekanis yang digunakan untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme ataupun sistem. Nah, sebelum udara bertekanan masuk ke aktuator, terdapat beberapa tahap terlebih dahulu seperti pengendali sinyal, sinyal input, dan pemroses sinyal. Nah, aktuator ini merupakan puncak dari sistem pneumatik. Karena pada dasarnya, aktuator merupakan penggerak air dalam sistem pneumatik. Ada beberapa jenis aktuator yang umum digunakan untuk keperluan di dunia industri, seperti silinder kerja tunggal, silinder kerja ganda, silinder rotari, silinder slider, dan masih banyak yang lainnya. Nah, agar tidak mengulur waktu lebih lama lagi, langsung saja kita bahas mengenai jenis-jenis dari aktuator pneumatik. Jenis-jenis aktuator pneumatik yang pertama itu ada single acting cylinder atau silinder kerja tunggal. Merupakan jenis aktuator yang umum digunakan karena silinder ini cukup mudah untuk digunakan dan lebih banyak kebutuhannya. Selain itu, selain dua alasan tadi, silinder ini juga banyak beredar di pasaran. Hal inilah yang membuat atau menyebabkan silinder ini umum digunakan. Nah, pada bagian dalam silinder kerja tunggal ini terdapat pegas yang digunakan untuk mengembalikan posisi silinder yang awalnya maju menjadi mundur. Jadi peran pegas tersebut itu supaya silinder bisa bergerak maju ketika batang piston dalam posisi maju. Nah, untuk membuat silinder bergerak maju, silinder diberi udara bertekanan atau fluida bertekanan. Nah, ketika udara tersebut mengisi tangki udara yang ada pada silinder, perlahan batang silinder akan bergerak maju. Seperti itu cara kerjanya. Kemudian yang kedua itu ada double acting cylinder atau silinder kerja ganda. Ini merupakan komponen pneumatik yang umum digunakan dalam dunia industri, sama seperti yang kerja tunggal tadi. Penggunaan silinder kerja ganda ini cukup mudah untuk diterapkan, di mana terdapat dua buah saluran, yaitu saluran masuk untuk mendorong batang silinder dan saluran keluar untuk membuat batang silinder bergerak mundur. Nah, cara kerja dari silinder ini yaitu memberi udara bertekanan pada salah satu dari kedua lubang tersebut, yang mana pada saat diberi udara bertekanan pada salah satu input, maka udara tersebut akan mengisi ruang tangki yang ada pada silinder. Kemudian setelah muatan pada tangki itu mencukupi, maka batang silinder akan bergerak maju maupun mundur seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada silinder without piston rod atau nama lainnya silinder slider. Nah, ini merupakan silinder yang tidak memiliki sebuah batang piston untuk menggerakkan suatu mekanisme. Silinder slider ini memiliki dua input angin yang sama dengan silinder kerja ganda, sama seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Dan cara kerja dari silinder slider ini hampir mirip, bahkan mirip seperti silinder kerja ganda atau double acting cylinder. Yang membedakannya hanyalah penggunaan mekanismenya saja.
Pada silinder kerja ganda, penggunaan mekanismenya menggunakan batang silinder. Nah, sedangkan pada silinder slider ini penggunaan mekanismenya itu menggunakan sebuah item atau benda yang berbentuk kotak atau tabung. Nah, pada silinder slider ini ada sebuah slider yang nantinya slider ini akan bergerak ke kanan atau ke kiri tergantung pemberian udara bertekanannya. Kemudian juga ada pembatas untuk pergerakan silinder slidernya. Pembatas tersebut dapat diatur sesuai dengan keinginan. Ada juga input udara dari kedua sisi sebagai input udara bertekanan. Seperti itu. Kemudian yang keempat, untuk jenis aktuator pneumatik ini ada multiple position cylinder double acting atau silinder kerja ganda dengan double cylinder. Nah, silinder ini merupakan perkembangan dari silinder kerja ganda yang mana pada silinder ini terdapat dua input dan dua buah batang piston yang terletak pada sisi kanan dan sisi kiri silinder. Seperti itu. Nah, untuk cara kerjanya ini hampir sama dengan silinder kerja ganda pada umumnya. Yang membedakan dari kedua jenis silinder tersebut adalah posisi dari batang pistonnya. Pada batang piston multiple position silinder terdapat dua buah batang silinder yang ada di sisi kanan dan kiri. Nah, untuk mekanisme dari silinder tersebut yaitu pada saat lubang udara sebelah kanan diisi udara bertekanan, maka batang silinder pada sebelah kiri akan bergerak maju. Begitu juga sebaliknya. Apabila lubang udara di sisi kanan diberi udara bertekanan, maka silinder yang di sebelah kanan akan bergerak maju dan silinder sebelah kiri akan bergerak mundur. Bisa dibilang cara kerjanya pun tidak terlalu jauh dengan silinder kerja ganda, hampir sama. Kemudian yang kelima, di sini ada motor angin atau air motor. Nah, ini merupakan komponen aktuator pneumatik yang bergeraknya itu berputar, berbeda dari jenis aktuator yang lainnya yang bergerak secara horizontal maupun vertikal. Pada komponen ini biasanya digunakan untuk mekanisme yang membutuhkan pergerakan berputar. Nah, untuk cara kerjanya yaitu ketika input udara diberi udara bertekanan, maka udara akan mendorong pada engsel bergerak yang ada di dalam komponen tersebut, yang nantinya udara akan mendorong engsel penahan tersebut sesuai dengan bentuk yang melingkar pada komponen tersebut. Ketika sumbu putarnya berputar, terdapat lubang keluar di sisi lain yang nantinya udara tersebut berperan sebagai output dari komponen tersebut. Seperti itu. Nah, itu mengenai aktuator pneumatik. Seperti itu kurang lebih. Kemudian yang selanjutnya yang akan saya jelaskan itu adalah aktuator listrik atau aktuator elektrik. Aktuator elektrik merupakan aktuator yang mempunyai prinsip kerja yaitu mengubah sinyal elektrik menjadi gerak mekanik. Berikut ini macam-macam dari aktuator. Yang pertama itu ada solenoid valve. Solenoid valve ini merupakan katup yang dikendalikan dengan arus listrik, baik AC, alternating current maupun DC, direct current, melalui kumparan atau solenoid. Nah, solenoid valve ini merupakan elemen kontrol yang paling sering digunakan dalam sistem fluida. Seperti pada sistem pneumatik, sistem hidrolik ataupun pada sistem kontrol mesin yang menggunakan elemen otomatis. Prinsip kerja dari solenoid valve ini yaitu merupakan katup listrik yang mempunyai coil sebagai penggeraknya, di mana ketika coil mendapat suplai tegangan, maka coil tersebut akan berubah menjadi medan magnet sehingga menggerakkan pelungan pada bagian dalamnya. Nah, ketika pelungan berpindah posisi, maka pada lubang keluaran dari solenoid valve ini akan keluar udara bertekanan yang berasal dari supply atau service unit. Pada umumnya solenoid valve ini mempunyai tegangan kerja 100/200 PAC, namun ada juga yang mempunyai tegangan kerja DC. Kemudian yang kedua ada motor stepper. Motor stepper ini merupakan perangkat elektromekanis yang bekerja dengan mengubah pulsa elektronis menjadi gerakan mekanis.
Motor stepper ini bergerak berdasarkan urutan pulsa yang diberikan kepada motor. Karena itu, untuk menggerakkan motor stepper diperlukan pengendali motor stepper yang membangkitkan pulsa-pulsa periodik. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, pada aktuator elektrik ini ada motor DC. Motor DC merupakan suatu mesin yang berfungsi mengubah tenaga listrik arus arah menjadi gerak atau energi mekanik. Pada bagian utama motor DC adalah stator dan rotor, di mana kumparan medan pada motor DC disebut dengan stator, yaitu bagian yang tidak berputar, dan kumparan jangkar disebut rotor, bagian yang berputar. Nah, bentuk motor paling sederhana memiliki kumparan satu lilitan yang bisa berputar bebas di antara kutub-kutub magnet permanen. Satu tegangan DC dari baterai menuju ke lilitan melalui sikat yang menyentuh komutator, dua segmen yang terhubung dengan dua ujung lilitan. Nah, kumparan satu lilitan disebut dengan angker dinamo. Angker dinamo adalah sebutan untuk komponen yang berputar di antara medan magnet. Kemudian yang keempat itu ada motor brushless DC. Motor DC tanpa sikat atau disebut dengan brushless DC motor ini merupakan suatu jenis motor sinkron. Artinya medan magnet yang dihasilkan oleh stator dan medan magnet yang dihasilkan oleh rotor berputar di frekuensi yang sama. BLDC motor juga tidak mengalami slip, tidak seperti yang terjadi pada motor induksi biasa, di mana motor jenis ini mempunyai permanen magnet pada bagian rotor, sedangkan elektromagnet pada bagian statornya. Kemudian setelah itu, dengan menggunakan sebuah rangkaian sederhana atau nama lainnya simple computer system, maka kita dapat merubah arus di elektromagnet ketika bagian rotornya berputar. Kemudian ada lagi yaitu motor brushless direct current, adalah salah satu jenis motor yang cepat populer. BLDC ini digunakan di dunia industri seperti permobilan, atmosfer, konsumen, otomasi medis, industri, dan peralatan instrumentasi. Sesuai dengan namanya, BLDC motor tidak menggunakan sikat atau brush untuk pergantian medan magnet. Nama lainnya itu komutasi, tetapi dilakukan secara elektronis komutatif. Yang kelima, ada motor servo. Motor servo ini merupakan sebuah perangkat atau aktuator putar yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup atau nama lainnya servo sesuai dengan namanya, sehingga dapat di setup atau diatur untuk menentukan dan memastikan posisi dari poros output motor. Nah, motor servo merupakan perangkat yang terdiri dari motor DC, serangkaian gear, rangkaian kontrol, dan potensiometer. Serangkaian gear yang melekat pada poros motor DC akan memperlambat putaran poros dan meningkatkan torsi motor servo. Sedangkan potensiometer dengan perubahan resistansinya saat motor berputar berfungsi sebagai penentu batas posisi putaran poros motor servo, seperti itu. Kemudian yang keenam itu di sini ada motor AC atau alternating current, merupakan sebuah motor yang mengubah arus listrik menjadi energi gerak maupun mekanik daripada rotor yang ada di dalamnya. Motor listrik AC ini tidak terpengaruh kutub positif maupun negatif dan bersumber tenaga listrik. Berdasarkan sumbernya, motor listrik jenis ini dibedakan menjadi dua, yaitu sumber yang pertama sumber daya sinkron dan yang kedua itu sumber daya induksi. Yang pertama sumber daya sinkron. Motor yang menggunakan sumber daya sinkron juga bisa disebut sebagai motor serempak. Disebut motor sinkron karena putaran motor sama dengan putaran flux magnet. Kemudian yang keduanya itu sumber daya induksi. Nah, motor induksi ini adalah motor yang sumber tegangan AC-nya itu dihubungkan pada stator bukan pada rotor. Stator ini adalah bagian dari motor AC yang terdiri dari kumparan, yaitu batang konduktor yang dililiti kawat yang statis atau diam. Nah, ketika ujung kawat stator dihubungkan dengan sumber tegangan
AC, maka arus akan mengalir melalui kumparan stator. Nah, akibatnya akan timbul medan magnet yang melingkari stator. Nah, medan magnet yang dihasilkan akan memotong kawat rotor. Di sini rotor adalah bagian dari motor AC yang bergerak atau berotasi. Akibatnya kawat rotor akan timbul arus karena terkena medan magnet stator. Ini sesuai dengan hukum Faraday. Nah, arus yang timbul akan menghasilkan medan magnet pada rotor. Putaran medan magnet pada rotor akan melawan putaran medan magnet pada stator, sehingga kawat rotor akan berputar. Perbedaan kecepatan putaran medan magnet stator dan medan magnet rotor dinamakan dengan slip. Kemudian yang terakhir itu ada relay. Relay merupakan peralatan kontrol elektromagnetik yang dapat mengaktifkan dan mematikan kontaktor. Relay sendiri merupakan kontaktor elektronik karena terdapat koil atau kumparan yang akan menggerakkan kontak, membuka atau menutup bila kumparannya diberi aliran arus listrik. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, kawan-kawan bisa cek video saya yang mengenai relay dan aktuator hidrolik seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Untuk segala macam kekurangannya saya mohon maaf. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Sekian dari saya, Daniel Haryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.